Sobat Millennial and Gen Z, sekarang aku Cika di sini sudah bersama dengan para cast dan juga sutradara dari film The Most Beautiful Girl in the World. Woo! Boleh kakak-kakak diperkenalkan diri dulu peran. Oke. Hai, kami cast dan sutradara tentunya dari The Most Beautiful Girl in the World. Saya Reza Rahadian berperan sebagai Ruben. Saya Sheila Dara berperan sebagai Kiara. Saya Robert Roni, penulis dan sutradara film The Most Beautiful Girl in the World. Asik. Yes, also producer. Double ya perannya ya. Ganda. Triple. Ya, betul-betul. Sekalian ini juga. Nah, untuk pembukaan nih langsung aja. Ini mungkin ada beberapa netizen yang sudah bertanya juga nih ke Mas Robert. Kenapa sih judulnya The Most Beautiful Girl in the World? Kayak kepanjang banget gitu ya, dan kayak tegas banget gitu. Ada alasan tersendiri nggak sih, Mas? Waduh. Ya, memang kalau udah nonton filmnya sih pasti nggak akan bertanya-tanya lah. Yeah. Sangat-sangat ingrain judulnya dengan filmnya sih. Cuma emang dari awal ide saya pengen bikin film ini yaitu menurut saya zaman sekarang ini makin susah untuk mencari cinta karena definisi kecantikan itu sangat-sangat kabur dengan adanya sosial media dan segala macam. Saya sempat ngobrol bercanda dengan teman saya waktu itu. Sekarang ini standar kecantikan itu nggak realistis menurut saya, karena kita bisa lihat wanita cantik dimanapun, kapanpun lewat sosial media, dan nggak cuma aktor, artis atau selebritis ya, banyak yang kita nggak tahu ini siapa tapi cantik semua gitu di TikTok, di IG gitu ya, yang menurut saya bikin pressure yang unrealistic sih ke semua perempuan di luar sana bahwa harus segini standar kecantikan, dan menurut saya itu menarik untuk diulik dan kita bahas ya. Karena sering sekali orang mengatakan bahwa orang jatuh cinta karena kecantikan fisik, kegantengan fisik gitu ya, yang makin lama menurut saya makin kabur artinya. Dan saya coba untuk mendekonstruksi itu dan ke esensinya, apa sih sebenarnya arti cinta dan kecantikan sebenarnya. Kelihatannya serius gitu ya. Tapi memang itu sih, itu keresahan saya yang awal untuk bikin cerita ini. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu sedikit deh, singkatannya apa? Kalau film judul panjang gitu kan suka disingkat gitu kan, ini Tembigio itu bener, Tembigio jadinya. Tembigio tuh dari Sheila Dara. Iya. Bagus kan? Bagus. Terima kasih. Iya official lah ya, Tembigio ya. Boleh. Oke. Silakan Sheila. Dia kan Queen of Sosmed. Ih, takut banget. Ya, ini queennya nih. Oke. Next move ke para pemain nih, Kak Reza dan Kak Sheila. Mau nanya sedikit deh, kalau udah nonton nih, gitu kan, banyak banget adegan yang bikin deg-degan sendiri sebenarnya. Waktu nanya reviewnya itu bikin kayak ih manis banget gitu. Nah tapi kalau dari Kak Sheila sama Kak Reza sendiri ada nggak sih adegan yang bener-bener bikin deg-degan waktu syutingnya? Adegan apa aja boleh tapi sebutin satu. Oke, satu ya. Kalau saya adegan di salah satu yang memorable dari banyak adegan memorable lainnya adalah Api Unggun. Oh, kenapa tuh? Because it's very intense and it's pure and it's lovable. Yeah. Oke, kalau Kak Sheila? Kalau aku sih Badai. Kalau badai itu lebih bahaya sebenarnya. Itu deg-degan beneran ya? Ceritain dong. Gak ada Reza sih, aduh. Waduh. Itu ada kipas yang membuat badai itu terjadi ya. Walaupun badai pasti berlalu, tapi itu nyaris tidak berlalu. Karena ada orang sudah diarahkan, sudah dijaga, jangan lari ke arah sini, ini ada kipas. Dia lari mendekati kipas. Dipikir ini kipas plastik atau dari apa buatannya? Segede itu kipasnya. Sebesar nggak kelihatan sih. Mau ditabrak. Kan badai, Pak. Nggak kelihatan jadi. Badai malam-malam lagi, tapi deg-degan. Adrenalin. Sama, yang jadi lawan main kamu juga deg-degan. Kalau boleh tahu itu adegannya di retake berapa kali itu? Atau langsung one shot? Enggak banyak kritiknya. Nggak banyak. Enggak, tapi deg-degan. Takut dia kenapa-napa. That's Sheila Dara in a nutshell. Sangat-sangat clumsy. Masa kipas gede mau ditabrak loh? Bener Gitu deg-degan ya, sih. deg-degannya Ya. beda ya, beda versi ya. Beda Antara versi, Sheila beda sama Kak versi. Reza, unik-unik. Oke deh, lanjut lagi. Ini kan kayak komedi banget waktu syutingnya, tapi sebenarnya dari Kak Reza sama Kak Sheila sendiri, seberapa romcom sih kehidupan kalian sebagai pribadi sehari-hari ya? Dan kira-kira paling pas dengan kehidupan kalian itu kenapa? Saya lebih tepatnya kehidupan saya komedi putar. Sorry, gimana? Boleh dielaborasi lagi nggak tuh? Boleh. Gimana tuh? Nanti pertanyaannya seberapa romantis komedinya Iya, kan iya, gitu. benar, Kalau benar. saya komedi putar. Jadi kalau dielaborasi lagi itu kehidupan yang kadang-kadang membuat saya sendiri pusing. Iya, dalam mendefinisikannya seperti apa. Kira-kira begitu.
Ini memang jawaban yang cocok untuk IDN. Harus konstruktif, lugas, dan cukup investigatif mungkin. Sudah pengen digali lagi tapi karena durasi langsung pindah dulu aja kali ya. Ke Kak Sela dulu aja gimana tuh Kak? Kan apalagi udah ada pasangan tuh. Nah, gimana tuh? Romcom apa tuh sama Kak Vidi? Tapi- romcom banget mereka hidupnya. Lebih ke komnya doang kayaknya. Iya. Romnya enggak ya? Romnya kurang. Kurang. Kom. Iya, komnya lebih tebel. Komnya lebih tebel banget. Iya. Nah, tapi memang kita prinsipnya berdua kalau ada apa-apa dibecandain aja. Jadi makanya kom lebih dominan. Iya. Lebih Iya sih, banyak tapi. komedinya ya berarti ya. Ini Mas Robert ketawa kalau gitu sekalian deh buat Mas Robert gimana nih kehidupannya? Ini dia. Waduh. Wah. Enggak sih, saya orang Ini kehidupan- drama kalau ini, genre-nya. Enggak, kehidupan sehari-hari saya sangat-sangat kaku karena saya sebenarnya orang yang pendiam dan suka menyendiri. Iya benar. Benar tapi iya memang Robert begitu. Jadi jangan lihat karakter dia dari filmnya. Itu karakternya tidak sampai. Jadi diwujudkan lewat film. Gitu. Gak disangka-sangka ya? Iya. Nggak Itu disangka. itu di dalam sanubari dituangkan ke film. Nah, Kehidupan sehari-hari nggak bayangin seperti tuh. itu. Sanubari Rum. Bari. Gila. Ya udah deh kalau gitu Mas Robert, boleh sekalian nggak diceritain? Jadi ada satu adegan yang bikin cukup aku kaget. Ini juga ada sih di trailernya, jadi nggak spoiler ya. Itu tuh ada adegan waktu Rigen sama Indra Jegel jadi MC. Nah, itu boleh diceritain nggak kenapa pemilihan cameo-nya mereka? Terus skripnya ada skrip atau improvisasi sebenarnya kalau gitu? Ada. Ada skripnya, tapi saya ini kan nggak lucu ya. Sebenarnya gini, saya selalu merevisi itu. Jadi selera humor saya itu Absurd. off grid lah ya, off grid lah. Jadi yang menurut orang lucu, saya ngerasa nggak lucu. Yang saya rasa lucu, orang ngerasa nggak lucu. Jadi saya perlu bantuan. Jadi memang dari awal saya tuh pengen mengaburkan batas antara realita dengan fakta. Jadi memang saya pengen nyari cameo yang memang lucu, tapi juga memang terbiasa jadi pembawa acara. Jadi mereka lah. Dan waktu itu lagi ngetop-topnya mereka di film agak lain. Nah, jadi sebenarnya saya agak tapi ternyata setelah saya kontak langsung oke, mau gitu ya, dan saya jelaskan apa yang saya harapkan dari mereka dan they really deliver sih. Oke, itu apakah sekali take atau bisa berkali-kali karena Oh, nahan enggak. ketawa apa gimana? Lumayan banyak dan lumayan Set panjang. besar soalnya ini. Iya, set besar dan banyak pemainnya, dan karena mereka saya encourage untuk improvisasi, Iya. jadi panjang banget. Itu saya potong semua. Itu tadi kalau nanti ada deleted scene-nya boleh di-upload gitu ya. Nanti saya upload semua yang kita potong-potong. Wah, gitu. kita tunggu banget ya karena menarik ya. Itu kayak udah kebayang pasti retake-nya berkali-kali deh tuh kayaknya ya. Oke deh. Nih asik banget dengar suaranya. Ini kentut mulu dari tadi. Oke, ini karena durasi kita langsung lanjut lagi ya. Game. Kita Belum ya? Kita game. Games, oke. Game sih simpel banget, tinggal jawab aja dan mengurutkan sebenarnya. Untuk Kak Reza Rahardian dulu deh. Oke, untuk Kak Reza, Ya. kalau terdampar di pulau, urutkan siapa yang kemungkinan bakal bisa bertahan hidup? Ya. Pertama ada Reza Rahadian sendiri, Ya. yang kedua ada Reuben Wiraatmaja, Ya. yang ketiga ada Reza Malik, Ya. yang keempat ada Gaspar. Nah, kira-kira yang urutin dari 1 sampai ke 4. Waduh, itu kayaknya urutan pertamanya adalah Gaspar. Oke, keras Iya. ya hidupnya ya. Iya, keras dia hidupnya ya. Terus kemudian kedua mungkin ya bisa lah kayaknya Reza Radian ya. Oke. Ketiga Reza Malik, keempat Ruben Wiraatmaja. Kenapa tuh Ruben Dia terakhir? memang kelihatan tidak mampu dia. Ya, karena dia hidupnya mewah. Ya, dia sepertinya agak tidak terbiasa dengan alam dan dia lebih tahu menggerutu daripada mencari solusi kayaknya kalau di alam bebas tuh. Betul. Kebayang banget, tapi kalau nonton filmnya itu udah kerasa banget ya Iya dibantu kan? sama Kiara. Iya, Benar. betul. Oke, lanjut sekarang ke Kak Sheila Dara. Sama pertanyaannya, kalau terdampar di pulau, urutkan siapa yang kemungkinan bakal bisa bertahan hidup. Yang pertama ada Sheila Dara sendiri, terus yang kedua ada Lara, yang ketiga ada Shelin, yang keempat ada Kiara. Kiara mau Yang satu. pertama pasti Kiara sih. Oh, Survival skillnya sih oke banget. jelas. Pasti. Nomor 4 tuh pasti Sheila Dara. Itu benar. Dari satu langsung ke 4. Ya, Itu memang. benar. Itu memang benar. Dua lainnya boleh lah karakternya Dua yang lainnya main. ya boleh lah. Interchange ya, Interchange, iya. Yang keempat jelas Sheila Dara itu. Benar. Iya. Itu benar. Pokoknya 1 sama 4 itu udah mutlak. Alasan sedikit dong, alasan sedikit pendek ya, kenapa tuh Kak? Karena dia nggak mampu bertahan. Karena aku life skill aku zero. Sheila Dara tuh jalan di pantainya kesandung, Iya. jatuh. Iya. Iya. Aduh,
Lah kipas angin aja mau ditabrak lo gimana? Betul. Makanya betapa hebatnya dia sebagai seorang aktor bisa membawakan Kiara yang kelihatannya sangat-sangat ngerti survival skill. Ada satu adegan ya. Kenapa tuh? Ini nggak spoiler. Oke. Adegan ini kami lagi bakar-bakar sesuatu lah. Di tengah bakar-bakar itu, aku udah sampai bisikin. Ini lagi take, tapi cover dia. Dibalik. Orang tuh kalau bakar, mahir itu kan maksudnya minimal dia tahu lah ya. Ikan itu nggak mungkin satu sisi yang dibakar. Ini sisi ini terus yang dibakar sama dia. Gosong ya. Nanti kita makan gimana ini? Dibalik, Doro. Gitu, jadi kelihatan dari situ aja udah kelihatan bahwa oh ini emang nggak biasa nih. Iya. Tapi itu membuktikan betapa handalnya Sheila Dara sebagai Sangat. seorang aktor. Benar. Betul. As Memerankan an actor, iya, benar. she's a top notch. Situ. She Dan nailed betapa it. handalnya Reza Radian sebagai mentor. Tapi survival skill asli zero. Iya. Aku lumayan lah, makanya naruh nomor 2 tadi. Masih oke lah ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, games terakhir untuk Mas Robert ya. Iya. Kalau Mas Robert Roni terdampar di pulau, Iya. nah pilih terdampar sama siapa dan kemungkinan lebih tinggi untuk bisa bertahan hidup kenapa tuh? Sama yang pertama ada Anya yang dari Critical Eleven, Oke. yang kedua Dinda dari film Kapan Kawin, Mati lu. yang ketiga ada Helen, ini karakternya Jihan Iya, ya. iya, Jihan. Terus habis itu yang keempat ada Kiara dari The Most Beautiful Girl in the World. Oh, gampang. Udah pilihan. pasti Udah kan, pasti pasti ya? Kiara. Gampang. Jadi saya tuh kalau nulis itu saya selalu menempatkan diri saya atau yang saya suka ke dalam karakter saya. Jadi saya bisa mengkompartmentalize personality saya. Jadi memang sebagian saya ada di Ruben, ada sebagian di Kiara. Jadi pasti Kiara. Oke, udah kelihatan juga udah pasti paling aman ya Mas Robert, tinggal Iya, duduk iya. diem ya kayak Betul. Ruben ya. Udah bener ya? tangkap ikan Kiara. Saya tinggal makan aja. Iya. Tangkap ikan, bikin tenda, bikin Iya, api. iya. Cari air tawar yang bisa diminum. Iya. Jago dia. Enak. Nah ini kalau penonton belum pada nonton pasti pada penasaran kayak ini emang adegannya ada banget di film The Most Beautiful Girl in the World Yes, yang guys. tayang kapan kakak-kakak? 14 Februari. Februari dan tentunya ini hanya tayang di Netflix. Yeay. Oke, itu aja. Terima kasih banyak untuk waktunya Thank ya you. Kak Reza. Thank Terima you. kasih. Thank you. Bye.